Nah tapi ada sesuatu yang bisa kita konsumsikan untuk membantu badan untuk membakar lemak yang ada di badan kita. Yuk kita memakai konsep yang sederhana dalam soal pemahaman aja dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangin tubuh kita itu seperti kulkas. Seperti lemari es. Ya, ini saya mengutip daripada diabetic code-nya Dr. Jason Fung. Kalau tubuh kita itu kayak lemari es, kita terbagi atas dua yang disebut namanya kompartemen. Kalau di lemari es di atas ada apa? Freezer. Di bawah ada chiller namanya. Benar ya? Yeah. Nah biasanya kalau makanan-makanan beku, makanan banyak biasanya disimpan di freezer. Nah membayangkan freezer itu adalah lemak kita. Ya, bayangin ya, kita makan disimpan di sana, kita makan disimpan di sana. Akhirnya freezernya penuh nggak makanannya? No. Penuh. Tapi uniknya kita, waktu kita melihat si kulkas, kita bukan ngelihat di freezer masih banyak makanan, kita pakai deh makanannya. Tapi yang ada kita nggak pernah ngelihat si freezer, yang kita lihat di apa? Di chiller. Kita buka lihat kosong, beli lagi. Kosong, beli lagi. Sekali waktu PPKM. Nah. Akhirnya supermarket tutup, pasar tutup. Akhirnya bingung, waduh mau beli di mana ini? Panik dia. Saya nanti kelaparan gak ada makanan. Tapi ternyata kulkasnya bilang, kamu kenapa mesti panik? Karena apa? Karena ada simpanan. Ada si freezer, banyak makanan di sana kok gak pernah dipakai gitu loh. Nah jadi analogi ini tuh adalah sesederhana itu. Yaitu adalah selama ini kita sibuk dengan cari makanan apa yang bisa bikin saya kurus. Tapi di sisi lain kita lupa untuk menggunakan cadangan makanan yang ada di badan kita yang dalam hal ini ada di lemak. Itu yang kita berusaha untuk kita rilis, kita buang untuk kita pakai sebagai energi. Nah problemnya kita adalah selama ini kita tergantungnya sama yang namanya karbohidrat. Jadi ketika kita tergantungnya sama karbo, lemak nggak akan pernah dipakai. Makanya kenapa secara teoretis, jadi nggak boleh salah paham. Ini secara teoretis, lemak di badan akan dipakai kalau tidak terjadi kehadiran karbohidrat. Lemak akan dipakai di badan kalau tidak terjadi kehadiran insulin. Teman-teman tahu insulin nggak? Hormon insulin adalah hormon yang dirilis, dikeluarkan oleh si beta sel yang ada di pankreas kita. Nah hormon itu tujuannya dia hadir tiap kali Bapak Ibu misalnya makan nasi Bali ya, makan gitu ya. Kalau kita makan nasi, pertanyaan saya gulanya naik apa turun? Naik. Ketika gulanya naik, ini kecepatan gula naiknya tergantung dari apa yang kita makan. Kalau makannya semakin seratnya semakin sedikit, kenaikannya semakin tinggi. Kalau seratnya semakin banyak, kenaikannya semakin pelan. Makanya kenapa sayur jadi pilihan. Ya. Tapi kebanyakan dari kita kan makannya kan nasi atau tepung terigu dan turunannya. Betul ya? Roti, mie, kue, keripik, kerupuk. Ya, itu. Nah otomatis naiknya tinggi nggak? Naik ke atas tinggi. Ketika gula darah kita tinggi, badan kita cerdas. Dia berusaha untuk menciptakan keseimbangan di tubuh kita. Itu yang disebut namanya homeostatis. Dia bilang nggak boleh gula ketinggian, itu bisa racun, nggak bagus. Akan terjadi inflamasi peradangan, harus diturunin. Turuninnya kemana? Ke baseline, yaitu adalah kalau gula yang normal berapa teman-teman sekalian? 90 sampai 100 mg per desiliter darah. Betul ya? Kira-kira sekitar segitu. Jadi begitu naik, diturunin sama pankreas yang rilis insulin, ngambil, diturunin, harus turun ke bawah. Nah begitu diturunin, gimana caranya kelebihan tadi yang waktu diturunin kan kelebihannya berarti harus disimpan di mana? Harus disimpan di sel. Makanya kenapa kita punya hormon namanya insulin, is a storage hormone. Hormon di, kalau istilahnya di Herbalife itu ada bagian pergudangan ya Pak. Ya. Jadi warehouse-nya, barang-barang yang ada di itu berarti harus taruh di gudang. Nah ditaruhnya di gudang harus terima dong selnya. Nah sel yang menerima kelebihan makanan itu sebenarnya idealnya di dua tempat yang disebut namanya glikogen. Satu di otot, satu lagi di liver, di hati. Cuma di hati terbatas. Karena hati kita terbatas, bukan perasaan yang terbatas ya. Maksudnya liver yang terbatas ya. Jadi livernya kita terbatas, nggak bisa gede. Belum pernah kan ada kejadian di sini teman-teman yang Herbalife di sini gitu misalnya, bro lagi ngapain? Sorry bro, ntar dulu ya gue lagi latihan liver gitu, nggak ada ya.
Nah biasanya bukan latihan liver Latihan tapi hati. latihan Otot. otot. Jadi otot bisa gak digedein? Bisa. Bisa gak dibanyakin? Bisa. Liver bisa gak dibanyakin? Nggak. Gak bisa. Nah otot adalah is the largest part di badan ini yang paling memungkinkan untuk menjadi tempat pembuangan gula terbesar. Maka disebutnya otot itu adalah yang disebut dengan yang namanya is the largest site of glucose disposal. Tempat pembuangan glukosa terbesar adanya di otot. Jadi kalau kita rajin latihan otot, begitu gulanya naik diambil, pasti otomatis otot yang minta. Bahkan insulin belum hadir, kita belum makan juga, kan teman-teman latihan beban kan? Tadi gemetaran enggak? Iya. Begitu gemetaran kenapa hal itu terjadi? Karena ototnya langsung narik, gulanya diambil buat ditarik. Makanya gula darahnya turun sendirinya. Padahal mau turun kan pakai metformin, mau turun kan pakai insulin. Ini Bapak enggak, cuma push up aja di tembok turun sendiri. Gratis, murah, enggak ada side effect, yang ada adalah side benefit. Itulah otot kita latih, bukannya menyebabkan terjadinya resistensi insulin, tapi yang terjadi adalah sensitivitas insulin kita menjadi lebih tinggi. Tulangnya jadi lebih kuat juga. Ini saya ngomongin betapa kebermanfaatannya latihan beban yang mudah dan murah, yang teman-teman kadang-kadang lupain semua. Karena sibuknya di kepala adalah nyari apa? Nyari obat, nyari suntikan, nyari operasi, nyari dokter terhebat, nyari rumah sakit terbagus dan sebagainya. Padahal jawaban sehat semua ada di depan mata. Tinggal lihat tembok, tinggal didorong-dorong doang. Padahal tadi baru habis makan Indomie ya, mie instan gitu ya. Ya kan, waduh saya makan mie instan feeling guilty. Lakukan itu. Jadi dia akan turunin gula darahnya itu ke baseline tadi dengan cara kelebihan itu ditaruh di sel di dua tempat, liver dan di otot. Cuma masalahnya ototnya dilatih gak? Enggak. Livernya terbatas gak? Iya. Akhirnya ditaruhnya di mana? Di sel lemak. Makanya terjadinya perutnya jadi belly fat. Dulu lagi bujangan six pack, sekarang jadi 6 month. Paham ya? Jadi karena apa? Karena kebanyakan masuknya adalah karbo tadi. Nah jadi kesimpulan apa yang bisa saya katakan sama teman-teman. Justru rajin gak ada kerjaan, latihan aja beban. Tapi Mas Ade saya mana sempat bisa harus pergi ke BFit Fitness Center, mana sempat saya gak punya alat di rumah. Kalau teman-teman di sini yang udah sukses nih, bisnis usaha Herbalife-nya udah punya gym satu-satu ya Pak ya di rumah. Saya baru pemula, saya belum ada. Jawabannya apa? Pakai badan sendiri. Pakai badan sendiri. Nah Mas, ini sebelum Mas jelasin, kita langsung mau nanya tadi tuh masalah olahraga ini ya. Jadi kan itu kita semua nih pasti banyak alasan ya kayaknya mungkin. Betul. Oh ya saya sibuk, siapa di sini juga kalau di dalam pikiran mungkin harus olahraga tapi kita bikin alasan di dalam pikiran kita sendiri kayak kita sibuk gak ada waktu. Nah itu ada nggak tips dari Mas untuk mensiasati itu? Misalnya apakah saya nih misalnya yang kerja kantoran yang duduk terus gimana sih mungkin saya stretching atau apa yang efektif nih tapi Betul Tia, jadi itu tadi yang saya sampaikan, jadi gunakan badan sendiri tadi. Jadi kalau gunakan badan sendiri berarti bisa apa aja? Bisa push up di tembok bisa, udah makin kuat di kursi bisa, atau di dataran yang lebih tinggi. Udah makin kuat lagi turun ke lantai. Bagi cewek nggak kuat push up di lantai, pakai lututnya turunin. Jadi bisa latihannya. Udah itu baru lututnya naik. Nanti makin kuat lagi kakinya yang naik ke kursi ya lebih berat lagi. Bahkan lebih kuat lagi, turunnya pelan baru rasain. Turunnya pelan, rasain. Mau lebih kuat lagi, di kepala kita asosiasinya kita rubah. Waktu push up bukannya mendorong badan ke atas tapi menekan lantai ke bawah. Jadi waktu naik tekan lantai ke bawah. Lebih berat gak? Lebih berat lagi. Coba aja latihan cuma 5 kali. Apa yang terjadi? Itu udah capeknya minta ampun. Tapi kalau orang di luar sana ngeliatin, ya payah nih. Masa sih 5 kali aja kok udah gemeteran gitu. Dia gak tahu di kepala kita rubah asosiasinya. Bukannya melempar atau mendorong badan ke atas. Tapi yang kita lakukan dalam proses waktu kita naikin badan, waktu kita dorong, waktu Bapak dorong badannya dari tembok ke atas Pak, ke belakang Pak. Sama Bapak bayangin tiap kali Bapak dorong, Bapak bayangin ini tembok saya mau robohin ke bawah ke sana. Jadi kayak apa yang terjadi, gulanya langsung turun. Tulangnya
tulangnya langsung ke ini. Jadi hal-hal yang sederhana seperti itu Bapak Ibu sekalian. 60% daripada organ tubuh kita itu adalah otot rangka. Nah uniknya, nah ini balik lagi masuk ke kebermanfaatan daripada otot Pak. Ternyata di tubuh kita ada 2 organ di tubuh kita yang paling boros energi. Tahu gak apa? Namanya O2, apa aja? Satu adalah satu lagi Otak cuma 2%, otot 60%, tapi dua-duanya ini si 2% sama 60%, dia butuh energi paling besar. Nah kalau otak dan otot persamaannya adalah apa? Bahasa Inggrisnya Pak. If you don't use it, you lose it. Artinya apa? Kalau kita tidak gunakan, maka dia akan hilang. Otot contohnya. Pernah gak ada yang jatuh patah, lalu digips? Pernah? Waktu digips selama 1 bulan kan digips kan? Begitu gipsnya dibuka, gimana? Ototnya jadi tambah berotot gitu? Tambah gede? Atau tambah kecil? Tambah kecil. Kenapa tambah kecil? Artinya if you don't lose it, you lose it. Nah jadi makanya kenapa otot harus dilatih. Nah ternyata otak pun sama. Harus sering-sering dipakai ya otaknya. Tapi ada yang begini, otot di sini yang lebih besar nih Mas Ade. Banyak dipakainya. Iya. Jadi kalau otak itu ternyata dia harus digunakan. Nah uniknya kalau otot itu hidupnya dari rangsangan. Yaitu adalah kalau kita latihan beban. Tapi kalau otak hidupnya dari mana? Dari yang namanya signal. Jadi otak dia hidupnya dari signal. Jadi kalau nggak ada signal kayak handphone, nggak ada signal ya dia mati. Padahal dia canggih, otak kita canggih. Tapi kalau nggak ada signal dia mati. Nah pertanyaannya signal ke otak itu datangnya dari mana? 90% coming from movement, gerakan. Nah jadi artinya apa teman-teman sekalian? Artinya kita bisa lihat di sini, kalau kita nggak bergerak, berarti kira-kira otaknya nanti akan terjadi gak yang namanya degeneratif? Akan terjadi yang nggak namanya brain shrinkage, turun otaknya. Karena apa? Karena tidak dipa 90% coming from movement. Movementnya apa coba? Movementnya boleh gak saya jalan kaki Mas Ade, lari, naik sepeda, berenang, gerak, jalan, nyapu, mungkin cuci mobil, boleh gak? Bagus gak? Bagus. Apa yang dilakukan dengan kita rajin bergerak itu? Otaknya terjadi yang namanya brain activated, brain aktivasi. Itu terjadi ketika kita melakukan hal itu. Tapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu di sini meskipun udah tua, rajin latihan otot, apa yang terjadi? Bukan cuma mengaktifasi otot, tapi apa yang terjadi? We can create brain new cells. We can create new synapses. Tambah pinter loh bapak-bapak ibu-ibu kalau kita latihan beban. Ya, we can create new connection. Kenapa hal itu terjadi? Karena untuk bisa kita create new brain cells membutuhkan apa bapak ibu sekalian modalitasnya? Ada 2 hormon yang dibutuhkan. Satu yang disebut namanya HGH, Human Growth Hormone. Yang kedua yang disebut yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Semuanya kita produksi secara alami. Dengan cara apa? Latihan beban. Jadi semakin tua Pak, semakin kebutuhan latihan beban semakin gede. Bukannya malah nggak latihan beban. Semakin tua kebutuhan protein kita, nanti kita bahas soal protein ya, soal makanan, semakin tinggi. Kebalikannya kita mitosnya hari ini Pak. Semakin tua semakin jangan sentuh beban. Semakin tua ototnya semakin jangan dilatih. Kan kebalik gitu. Tapi ya balik lagi kayak saya bilang ya silakan aja. Makanya semua orang ada yang umurnya 52 bentuknya kayak seperti apa. Ada yang bentuknya 52 kayak yang seperti apa lagi. Kenapa bisa terjadi perbedaan bentuk? Hanya karena komposisi ototnya yang satu dijaga, yang satu tidak dijaga. Jangan sampai menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan. Bukan hal yang bijaksana. Tepuk tangan sekali lagi ya. Ada juga orang yang jarang gerak, jarang olahraga. Namanya siapa ya? Pikun itu Pak namanya. Ya itu juga mempengaruhi ya. Jadi apa yang diuraikan Mas Ade tadi nyambung banget bahwa harus ditumbuhkan, harus dirangsang untuk
gerak ya. Jadi makanya saya juga berusaha nih di usia saya yang ABG begini. Nah ini dia jiwa-jiwa. Tetap berusaha untuk bergerak gitu ya. Gak mau kalah sama anak-anak millennials nih. Kebetulan anak saya 3 jagoan semua nih, udah 27, 26 sama 25, hampir 25 ya Rey. 24 ya, 23 sorry 23 hampir 24. Bentar lagi ulang tahun dia 24 ya. Jadi saya berusaha untuk latihan bareng nih. Malah saya karena saya adalah orang yang bangun pagi, ayo bangun olahraga gerak, kita berusaha bergerak gitu ya. Supaya apa? Buat saya ya itu tadi, tadinya saya adalah orang yang ingat, ini Mbak Widi, ini sekarang udah mulai, siapa ya? Karena pandemi. Bapak kok nyalain pandemi? Ya itulah tadi yang saya bilang, jangan berlindung di bawah pandemi. Jadi artinya kita tetap baca, tetap belajar, tetap nonton YouTube-nya. Yang ya kembali ke Mas Ade, ke semua, ke spiritual life ya, ke family life yang mendekatkan, yang entertaining kita, musik ya. Saya dengan Coach Wira juga bilang, ayo latihan pernapasan untuk meditasi gitu Coach Wira ya, bilang belajar supaya kita lebih tenang, lebih bisa ngatur nafas kita. Ada orang yang kurang tidur ya artinya kurang cukup tidurnya, deep sleepnya susah. Saya ngobrol sama Coach Wira, latih pernapasan aja Pak, tarik yang dalam, terang gitu ya. Jadi oke. Jadi betul-betul otak dilatih, ya istirahat juga harus cukup ya Mas Ade ya. Terus kemudian ya yang kita bicara dari tadi sampai sekarang ini, perbanyak gerak, kurangi lemak, kurangi gula, apa itu semua ternyata dari turunin galon, mendorong tembok gitu tadi ya. Jadi artinya perbanyak gerak, ya tentunya olahraga diimbangi dengan nutrisi yang cukup, bukan cuma ngenyangin perut, tapi sel-sel kita harus dapatkan asupan nutrisi yang seimbang gitu. Ya ngobrol lagi nih Mas Ade, mumpung ada kesempatan ini, istri saya bilang sejak kamu sepedaan nih 1 tahun, saya efek samping dari pandemi nih, cycling. Pandemic cyclist. Bapak sepedaan dong sekarang. Jadi saya mulai sepedaan, yang tadinya saya udah resisten, jangan sampai saya terpengaruh gitu kan. Saya ngomong sama Coach Wira, zaman Brompton saya enggak mau. Tetangga mulai keluarin sepeda di lingkungan. Ayo saya pikir saya punya sepeda nih gitu. Jadi saya keluarin dari gudang tuh udah karatan. Saya lap, terus akhirnya bersihin semua, saya ganti bannya, ganti remnya semua. Udah pakai sepeda besi ini keliling komplek. Keliling komplek mulai ini tambah. Terus kalau habis olahraga biasanya ngumpulnya yang lama ya. Mas Ade ya, tetangga saya kebetulan dia ngerosting kopi sendiri. Dia suka ngundang. Hari ini saya bikin luwak, wah cepet dah datangnya. Jadi roasting luwak ngumpul di situ, kita ngomongin sepeda. Ada yang punya aku karbon loh, punya aku road bike loh, punya aku begini, mulai kita ngomongin nih wheel setnya lah, gininya. Akhirnya tadinya enggak, asik juga nih gitu ya. Artinya mulai terus akhirnya sampai dipinjemin Mas Ade. Pakai sepeda gua aja, kita mulai ke Mozia Loop katanya. Jadi saya pakai sepeda besi, mulai pakai sepeda karbon kan lebih enteng. Jadi goesan saya merasa bisa juga nih. Nah dari yang tadinya saya lari 5-10, begitu udah mulai ke sepeda, mulai keenakan nih. Sepeda terus ya, kemarin 2 minggu lalu ya 10 Oktober itu kita bikin tribute run di sini nih. Mulai lari lagi itu mulai sakit lagi nih, seperti karena udah 1 tahun keenakan sepeda nggak pernah dilatih. Otot yang kaki di dengkul-dengkulnya ini belum terlatih lagi. Jadi ini mesti latihan lagi, malamnya agak sakit sedikit. Ternyata besok pagi habis istirahat bangun, udah enak, sampai sekarang sudah enak. Nah istri saya ngomong, kamu sejak sepedaan terus tambah kurus kamu gitu. Itu terus makanya saya lihat
YouTube-nya Mas Ade bilang, oh ya mesti dikombinasi antara kardio dan latihan beban. Sharingnya Mas Ade gimana nih? Kardio dulu kah, latihan beban dulu kah, sepedaan dulu kah, apa main besi dulu? Gimana Mas Ade? Alurnya yang mana duluan sih Mas, yang benar Mas? Ini kan lagi musim nih, orang-orang sepedaan banyak. Gitu. Betul. Jadi kalau saya pribadi ya Pak ya, juga Tia, kalau saya ngelihat sebenarnya orang, sekarang kan banyak orang ngetren ya, misalnya ngetren karena satu hal gitu. Menurut saya kalau ngetren karena sesuatu dan akhirnya membuat dia jadi lebih sehat ya kenapa enggak gitu ya. Jadi mau dia lebih senang dandannya waktu naik sepeda, mau dia lebih senang beli baju bagusnya waktu berlari, tapi yang penting kan dianya lari gitu. Oh tapi habis lari, habis itu dia makan bubur ayam kan gitu ya. Nah kalau dulu kan dari rumah langsung bubur ayam gitu ya. Kalau sekarang kan dia naik sepeda dulu baru bubur ayam. Berarti ada kemajuan dikit. Iya jadi menurut saya ya bagus, kenapa enggak ya gitu ya. Kalau di Bali nasi weti ya. Iya, tapi kalau seandainya kita berbicara mau lebih tajam lagi, nah baru nanti kita belajar lagi apa sih kebermanfaatannya. Nah sekali lagi kalau saya tanya, sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer yang dilakukan oleh teman-teman di keluarga besar Herbalife di Indonesia. Sebutkan 5, pasti jawabannya adalah apa? Naik sepeda, jogging, berenang, jalan kaki, hiking, mungkin futsal, mungkin bulu tangkis dan sebagainya. Pertanyaan saya, apa yang menjadi kesamaan daripada semua jawaban-jawaban tadi yang diberikan oleh teman-teman sekalian? Kalaupun saya tanya misalnya sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Denpasar. Sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Gianyar. Sebutkan 5 jenis olahraga yang paling populer di Kelungkung dan seterusnya. Jawabannya akan sama semua, yaitu adalah apa? Semuanya memiliki kesamaan. Jawabannya di situ-situ yaitu adalah masuk dalam kategori cardiovascular exercise. Bagus gak buat jantung? Bagus, gak ada masalah. Cuma problemnya orang tua butuhnya apa tadi saya kasih tahu? Yaitu adalah ototnya udah makin kecil. Tulangnya makin rapuh, terakhirnya problemnya di jantung. Nah sekarang bahkan yang lebih parahnya lagi, udah gak pernah olahraga, akhirnya ikut-ikutan olahraga. Ketika ikutan olahraga kan ngadu-ngaduan, bukan cuma ngadu mahal-mahalan sepeda ya, tapi juga ngadu juga sekarang lo berapa kilometer berapa menit. Nah itu kan langsung aja ngerasa, wah jadi ikutan maksain. Atau kalau istilahnya banyak di dalam olahraga permainan kita sering gitu juga. Bola kita kejar-kejar terus padahal udah capek. Main badminton udah kita kejar terus kita padahal udah capek. Nah pada saat itulah akhirnya terjadi berbagai yang namanya fatalitas gitu. Jadi akhirnya accident secara tidak kita sadari, akhirnya banyak yang pingsan, banyak yang gula darahnya drop, banyak yang akhirnya stroke, bahkan bisa yang mati di tempat sekalipun. Yang salah adalah apa? Yang salah katanya futsalnya, yang salah adalah badmintonnya, yang salah adalah si treadmillnya, yang salah adalah apa? Padahal itu semua hanyalah pukulan ke-100 dari apa? Dari 99 pukulan lain yang kita tidak bahas. Apa 99 pukulan lain yang kita tidak bahas? Masih ngerokok? Iya. Makan sembarangan? Iya. Kurang istirahat? Iya. Stres? Iya juga. Minum banyak alkohol? Iya juga. Terakhirnya yang salah duren. Nah, gitu kan. Jadi pokoknya kan musim nih. Ya, duren pokoknya ya. salah. Jadi membayangkan kalau analoginya tuh Pak, ibaratnya kita mukulin orang, jadi mukul pakai apa namanya? Pakai knuckle kita pukul pakai siku kita tendang pakai lutut kita tendang pakai kaki kita. Sampai udah kencang itu sampai 99 kali kita pukul, dia udah makin begini, terakhirnya kita giniin. Langsung jatuh kan. Oh ternyata kalau begini itu bisa jatuhin orang katanya. Jadi besok-besok pas berantem sama orang dia begini aja gitu. Tapi bingung kok gak jatuh. Nah itu maksud saya. Jadi sehat atau sakit sebenarnya ada sebuah konsekuensi yang harus kita terima dari berbagai akumulasi investasi perilaku kita. Nah jadi teman-teman sekalian, jadi makanya kenapa balik-balik lagi selalu jawabannya pasti selalu baliknya ke akar. Kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi kita fokus ke akarnya. Kenapa saya kardio? Karena saya jantungnya mau kuat. Jangan ikutan naik sepeda, akhirnya malah jadi sakit gara-gara naik sepeda. Jadi sakit gara-gara lari. Jadi sakit gara-gara misalnya angkat beban, bukan ide baik gitu. Tapi dia dijadikan sebagai sebuah metode, esensinya tetap harus sehat.
Nah jadi kayak tadi Pak Faisal misalnya, sekarang saya sejak naik sepeda, saya jadi lebih seneng nih. Karena yang tadinya nggak gerak, karena di rumah ngapain coba? Stay at home ngapain kita? Larinya kemana? Fooding, larinya ke apa? Drinking, larinya ke apa? Smoking, larinya ke apa? Drugging atau medicating, ya kan? Kalau cewek larinya ke apa? Shopping ya. Kayak gitu ya. Olahraga jempol. Iya, nah kita larinya ke sana. Nah pelarian-pelarian itulah yang makanya kenapa akhirnya akan lebih menyenangkan kalau seandainya kita akhirnya jadi naik sepeda. Tapi naik sepedanya juga kita mesti paham. Jadi kalau saya naik sepeda, nah sekarang saya tanya, Pak naik sepeda buat apa sih Pak? Buat menguatkan jantung, bagus boleh nggak masalah. 1 bagus. 2, naik sepeda saya kadang-kadang saya mau intensitasnya saya rubah. Tadinya ringan kan, saya mau beratin jadi berat. Atau rata, lalu mau tinggiin incline. Lalu jalannya pelan, habis itu nanti berapa menit saya cepet. Habis itu pelan lagi. Nah itu yang disebut dengan namanya varian dari intensitas, varian daripada gerak, varian juga daripada ibaratnya jenisnya, tantangannya tadi. Bapak mau rubah. Makanya kenapa kalau teman-teman sini pernah ikut atau di BFIT ada kelas spinning ya Pak ya misalnya. Di ruang sebelah tuh. Oh iya betul. Nah kalau di spinning kan suka lihat gak? Suruh berdiri, ntar suruh duduk, ntar pas lagi gini genjot coba fokusin ke kanan, ntar genjot fokusin ke kiri, lalu coba dikencengin. Nah itu adalah beberapa aktivitas yang kita lakukan untuk supaya terjadi yang namanya kalau istilahnya avoiding adaptation, menghindari adaptasi. Kenapa? Supaya kita bisa men-challenge terus untuk akhirnya kita berada di dalam yang namanya kalau istilahnya fat burning zona tadi. 60-80% daripada maksimal detak nadi kita per menit. Maksimal detak nadi kita per menit 220 dikurangi umur. Nah jadi tiap olahraga teman-teman gak usah pusing-pusing, gak usah bingung dengan apa yang saya sampaikan. Pokoknya kuncinya cuma 1, yaitu adalah pokoknya kalau olahraga jangan kecapean, jangan nggak capek, jangan terlalu capek. Itu aja. Jadi semuanya yang sedang-sedang aja. Terutama dalam hal kardio. Kenapa saya bilang dalam hal kardio seperti itu? Karena dapur sel di badan kita namanya mitokondria yang tujuannya merubah si lemak tadi untuk dijadikan energi, dia butuh oksigen. Nah jadi makanya kalau kita terlalu sampai udah ngos-ngosan banget dan kita tetap terus masih olahraga, dia nggak akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, dia akan pakai otot sebagai sumber tenaga. Tapi kalau kitanya juga nggak capek santai ya dia pakai gula sebagai sumber tenaga. Tapi kita mau pakai lemak sebagai sumber tenaga ketika gulanya berhenti, selesai. Kapan waktunya badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga? Ketika gulanya habis. Kapan gulanya habis? Kurang lebih 25 menit setelah kita melakukan genjotan sepeda tadi. Jadi kalau kita bayangin nih ceritanya Bapak habis makan pagi atau misalnya habis makan siang, habis itu mau naik sepeda. Waktu naik sepeda dalam 25 menit sampai 30 menit pertama, dia akan pakai gula sebagai sumber tenaga. Begitu 30 menit selesai baru dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kenapa? Karena gulanya udah dihabisin. Begitu gulanya habis badannya kan minta tenaga. Nggak ada juga lemaknya bapak ini atau lemaknya ibu ini pakai aja. Nah pada saat itu lemak akan dipakai sebagai sumber tenaga. Nah tapi uniknya pada saat bapak ibu-ibu push up dulu, waktu push up, waktu saya suruh tekan nih tahan, gini saya suruh duduk bangun berdiri, 1 set 10 kali, 3 set atau 5 set. Begitu saya suruh naik sepeda, kan dia minta gula, tapi gulanya udah habis belum barusan tadi dilatih. Udah habis, hanya butuh 5 menit dia langsung pakai lemak sebagai sumber tenaga. Makanya itu yang saya bilang tadi, bapak-bapak ibu-ibu kan gak ada waktu, cuma setengah jam olahraga. Nah apa yang terjadi kita lakukan setengah jam? 15 menit kita pakai weight training, 15 menit pakai kardio, udah selesai, udah lengkap 30 menit. Tapi kalau teman-teman pakai 30 menit langsung pakai kardio, apalagi baru habis makan, apalagi makan paginya adalah mungkin roti, mie atau nasi goreng atau apa yang lainnya, itu berarti 30 menit itu baru dia mau bakar itu. Lemaknya belum dibakar, semuanya yang belum ada apa-apa. Dan yang lebih hebatnya lagi, begitu badannya udah siap mau bakar lemak, kitanya udah ada di bubur ayam. Udah bubur ayam duluan ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi alur itu weight training dulu, setelah itu kardio tuh efektif ya Mas? Pasti untuk, efektif, tapi kecuali kalau bapak ibu-ibu puasa. Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu puasa, kan nggak makan nih, terakhir makan jam 8 malam, jam 9 malam. Habis itu berarti pagi kan perut kosong, langsung
Kardio. Nah tadi saya nggak tahu kandungannya daripada Herbalife yang misalnya guarana tea atau apa, misalnya dia nggak ada gulanya Pak ya? Nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada gulanya itu bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena dia akan mengoptimalkan, nah cara kerjanya badan pakai lemak sebagai sumber tenaga, itu cara kerjanya sederhana. Teman-teman puasa pagi, jadi terakhir makan jam 9 malam atau jam 10 malam atau jam 8 malam, terserah. Pas bangun pagi, itu kortisol kita lagi tinggi. Itu berdasarkan yang namanya circadian ritme. Ritme circadian itu antara tubuh manusia sama alam. Jadi kenapa kita pagi kebangun? Karena kortisol kita naik. Kenapa kita malam tertidur? Karena kortisol kita turun. Nah kortisol naik dan turun itu berdasarkan memang udah hubungan antara manusia dan alam. Itu seperti itu. Jadi begitu gelap, makanya kenapa pas tidur semuanya gelapin aja. Meskipun gak bisa tidur, gelapin aja semua. Satu, kedua tadi betul kata Bapak, belajar untuk pay attention sama nafas. Nah pelan-pelan kita nanti akan tidur. Begitu kita tidur, kalau pas tidur, semua yang tidur biasanya matanya merem, mulutnya nggak ngunyah, bener ya, gitu ya, betul ya. Nah jadi. Pas suka ngunyah malam-malam nih. Jadi bagi teman-teman yang tidurnya matanya merem dan mulutnya nggak ngunyah, maka badannya bilang, kok saya nggak dikasih makan, kok nggak saya dikasih makan. Nah lama-lama dia stres, dia bilang, wah kok saya nggak dikasih makan. Nah makanya kenapa kortisolnya naik. Makanya ketika matahari hadir, jam 6 pagi, jam 7 tiba-tiba bangun, kita terbangun karena terjadinya kenaikan kortisol. Bukan berarti terjadinya kelaparan, bukan. Tapi hanya lebih kepada secara hormonal terjadinya kortisol naik. Makanya kita bangun. Nah begitu kita bangun, pertanyaan saya, kortisolnya ada kan di badan kita kan? Ada, apa yang kita lakukan? Kita manfaatin. Nah manfaatinnya apa? Nah manfaatinnya adalah pada saat dimana kortisol kita tinggi, otomatis badan itu berada dalam situasi stres yang terskenario. Ini bukan stres gara-gara nggak punya uang Pak, bukan Pak ya. Tapi stres yang terskenario, stres yang kita rencanakan. Nah jadi ketika stres yang kita rencanakan berarti kan ada stres, berarti ada kortisol. Kalau kortisol ada berarti dia akan ada sama teman-temannya. Kortisol itu selalu punya teman. Teman-temannya hormon kortisol itu apa aja teman-teman tahu gak? Adrenalin ikut gak di sana? Ikut. Epinefrin ikut gak? Noradrenalin ikut gak? Ikut semua tuh di situ. Kortisol ada semua di sana gak? Ada semua di sana. Itu teman-temannya gabung dalam geng namanya geng katekolamin. Itu yang disebut namanya geng katekolamin, yaitu adalah kumpulan daripada hormon-hormon stres berkumpul semua. Nah ketika dia berkumpul semua stres itu, apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan aktivitas gerak, berarti dia akan pakai apa sebagai sumber tenaga? Pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi lemak butuh akan dirilis. Itu rilisan lemak, jadi lemak itu akan dipakai sebagai sumber tenaga itu dia ada di dalam satu area yang disebut yang namanya HSL, hormon sensitif lipase. Atau yang dikenal dengan nama hormon sensitif enzim. Jadi hormon-hormon itu dia sangat sensitif sekali sehingga badan mengaktifasi si enzim itu untuk bilang, udah deh saya rilis lemaknya yang tadi, si freezer tadi, makanannya saya keluarin. Bayangin perut kosong, pagi-pagi, habis puasa Pak, ada yang 12 jam, bahkan ada yang 16 jam, ada yang 14 jam, habis itu minum si guarana itu, habis itu apa? Olahraga. Begitu olahraga apa yang terjadi? Itu semua dari trigliserid jadi digliserid, jadi monogliserid, akhirnya dipecah satu jadi gliserol, satu jadi fatty acid, akhirnya terakhir jadi ketone body. Jadi badannya pakai lemak sebagai sumber tenaga. Dibantu sama apa? Guarana. Dibantu sama apa? Sama kopi. Dibantu sama apa? Teh hijau yang bantu apa? Mengkalemkan kita. Makanya tadi di Herbalife ada teh hijau. Teh hijau nggak bikin kita jadi tambah stres. Dia bikin kita kalem dalam situasi stres. Makanya kenapa ada teh hijau itu tadi. Kandungannya bagus ya Pak? Jadi kandungannya menurut saya ya itu bagus gitu. Ya mungkin bukan cuma Herbalife juga ya. Mungkin banyak juga. Kalau nggak ada Herbalife juga, boleh gak saya pakai black tea kombinasi sama green tea? Boleh. Boleh gak green tea aja? Boleh. Boleh gak kopi aja? Boleh. Tapi jangan 3 in 1 ya. Pakai susu, pakai gula. Karena ketika pakai gula, pertanyaan saya, kalau gula masuk ke badan, berarti badannya langsung pakai apa? Ada gula, ya udah dia pakai gula. Padahal kalau dia nggak dimasukin gula, badannya kan masih minta tenaga.
Akhirnya dia bilang, itu Bapak masih lemaknya masih banyak itu, galonnya masih ada, ambil aja. Nah disitulah diambil. Nah jadi itulah kebermanfaatan daripada latihan dalam kondisi perut kosong. Weight training boleh gak latihannya? Bagus sekali. Kardio bagus gak? Boleh juga. Jadi fasted kardio Pak boleh atau fasted workout. Gak apa-apa dua-duanya boleh. Jadi itu setelah itu baru habis itu makan gitu. Jadi orderan atau yang namanya urutan itu sesuatu yang penting. Jadi latihan dulu baru makan sama makan baru latihan dua hal yang berbeda. Kardio dulu baru weight training sama weight training dulu dengan kardio dua hal yang berbeda. Makanya seperti analogi yang saya bilang, saya makan ayam berbeda dengan ayam makan saya, dua pengalaman yang berbeda. Paham ya? Ayam gak jadi bisa makan urutannya itu penting gitu. Ya, gitu. Oke, nah itu jadi bermanfaat sekali ya teman-teman dengar tadi karena orang suka salah persepsi dari dulu mungkin saya kardio dulu baru weight training. Mungkin sekarang itulah sebenarnya yang lebih efektif ya bisa kita tapi pakai. Maaf Tia, kalau seandainya orang bilang saya senang kardio dulu, saya mau kardio dulu. Satu nggak masalah kardio dulu berarti dia kan fasted kardio, udah bagus. Nah kelar, cardio. Ya dia udah bagus. Nah kelar kardio dia bilang kan saya mau weight training, berarti masukin makanan dulu. Nah disitulah dia boleh masukin apa lagi tuh yang di Herbalife misalnya punya apa. Nah pada saat itu yang ada kandungan carbs-nya di sana. Iya, itu protein shake-nya. Ya misalnya, ya udah, berarti masuk di situ habis itu baru mulai weight training. Jadi bukannya nggak boleh, tapi kita main strateginya aja. Karena weight training menggunakan gula sebagai sumber tenaga. Kardio kita berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Jam paling bagus kapan kita olahraga? Berdasarkan teori. Nah balik lagi Pak ngomongin teori. Kalau bakar lemak selalu pasti di pagi hari. Tapi kalau berbicara performance, bagusnya adalah di siang sore hari seperti jam segini. Itu karena itu hubungannya dengan circadian ritme kita. Jadi kalau kita ngomongin saya mau latihan, mau optimal, pasti sore. Nah berarti kalau sore otomatis berarti pasti udah makan siang kan, gitu baru olahraga. Makanya kenapa pasti tenaganya juga lebih gede. Tapi kalau fat burning pasti bagusnya di pagi. Dan olahraga pagi secara psikologis itu yang namanya menanamkan kayak istilahnya beginning of the day atau awal daripada sebuah hari dimulai dengan sebuah kerajinan ketika kita berhasil mengconquer itu. Nah momentum itu kita pakai untuk kerja, untuk ngapain itu terus bergulir. Tapi orang yang males olahraga dia selalu bilang apa? Kalau saya pagi olahraga nanti ntar habis kalau olahraga saya lemes capek saya nggak mau kerja. Jawabannya apa? Jawabannya adalah omong kosong. Kebalikannya begitu teman-teman olahraga kelar kerjanya jadi lebih kuat. Ngantuknya kapan? Bukan habis olahraga, ngantuknya kapan? Jam 8 malam nanti. Udah malamnya dia ngantuknya di situ. Bukan ngantuknya nggak di jam 10 pagi. Situ ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau tanya juga Mas, kalau olahraga tadi kan Mas ngomongin pagi atau sore kan. Kalau orang misalnya saya bisanya malam, nah itu gimana Mas? Itu juga kalau malam hubungannya sama hormonal, Tia. Nah jadi tantangannya kalau olahraga malam itu yang repotnya cuma satu, yaitu adalah ketika dia dekat dengan tidur, olahraganya lewat dari 1 jam, nah problemnya ke tidur. Jadi kualitas tidurnya nanti yang akan jadi berkurang gitu. Nah jadi makanya kenapa kalau malam hari pilihannya olahraganya kalau bisa satu lebih fokus ke resistance training daripada kardio. Kedua kalau latihannya kalau bisa jangan lewat dari 40 menit. Itu cuma tips doang. Tapi kalau teman-teman yang kuat ya bisa lewat dari 40 menit ya nggak apa-apa atau yang sudah biasa. Tapi untuk orang awam menurut saya kalau latihan malam, misalnya malam nggak ada masalah. Tapi kalau bisa jangan lewat dari 1 jam lah gitu aja. Dan itu mungkin kita juga jadi belajar ya teman-teman untuk olahraga ataupun itu esensinya tetap satu ya. Kita mau sehat intinya itu kan. Betul. Dan mungkin kita go back to diet for a bit ya Mas ya. Mungkin kalau tadi Mas bilang ketone, saya jadi keingetan ketosis, orang diet keto. Dari dulu kan banyak tuh Mas diet-diet kayak Atkins lah, Mayo lah, sekarang tuh macem-macem diet. Tapi sebenarnya tuh diet yang bener tuh kayak gimana sih Mas? Baik, langsung ya Pak ya, dijawab langsung, ya. Pak. Jadi diet dari katanya adalah pengaturan. Jadi kalau nutritional diet adalah pengaturan makanan. Kalau financial diet pengaturan keuangan. Jadi diet sendiri sebenarnya adalah mengatur sesuatu. Jadi kalau kita bilang
Ngapain sih uang diatur-atur? Udahlah punya gajian atau punya keuntungan, udah kita hambur-hamburin aja, nikmatin aja hidup. Nah tapi orang bilang, ya saya justru hidup lebih nikmat ketika uang saya atur. Kecerdasan kita akan keuangan tinggi. Tapi kecerdasan kita akan kesehatan yang jongkok. Sehingga waktu kita mengatur makanan kita dibilang gak menikmati hidup. Padahal yang terjadi adalah dengan kita mengatur makanan, hidup kita menjadi lebih nikmat. Kenapa? Karena kita menjadi lebih sehat. Sekarang saya tanya, kalau kita sakit, mau babi guling seenak apapun di Bali gitu ya, yang masih makan babi guling misalnya, tetap nggak enak. Bukan salah babi gulingnya atau bukan salah yang masak, salahnya karena kita tidak punya kemampuan untuk memenuhi syarat untuk bisa menikmati si babi guling tadi. Karena kitanya tidak sehat. Nah jadi nomor satu, mengatur makanan adalah diet itu adalah mengatur makanan untuk kenikmatan kita. Kedua, mulut kita ternyata sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Apa yang kita masukin ke dalam mulut kita bisa memberikan sehat, bisa memberikan kita sakit. Tapi pertanyaan saya, tidak tua, tidak muda, tidak pria, tidak wanita, tidak miskin, tidak kaya. Apa yang dimasukin ke dalam mulutnya lebih banyak memberikan kegemukan dan kesakitan atau kesehatan dan kelangsingan? Lebih banyak yang mana? Yang mana? Sakit. Lebih banyak memberikan kegemukan dan kesakitan. Nah jadi kesimpulannya adalah, nah kita masuklah ke pendekatan diet yang pertama. Yang disebut namanya intermittent fasting atau puasa. Jadi puasa itu adalah basic dasar strategi diet yang paling bodoh-bodohan aja udah. Jadi caranya gampang, harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena diet lain nyuruh beli ini suruh makan itu, dia nyuruh nggak usah makan apa-apa, nggak usah beli apa-apa. Udah begitu aja. Nah gimana caranya puasa? Susah. Kalau orang Bali puasanya hanya kalau pas lagi nyepi aja. Kalau kadang-kadang kalau mungkin kalau orang Kristen puasanya pas lagi Paskah aja gitu. Nah kalau orang Muslim puasanya pas bulan Ramadan. Nah tapi ada berbagai pendekatan, ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, sekarang puasa sekarang enggak gitu ya dan sebagainya. Nah puasa yang dimaksud di sini adalah sederhana Bapak Ibu sekalian, yang paling gampang basic dasar. Kita dalam 24 jam kita hidup gitu, melek gitu, dalam 24 jam satu hari itu, uniknya kita itu hanya tidak makan kurang lebih 8 jam, benar gak teman-teman sekalian? Yaitu pada saat kita tidur gitu. Begitu matanya melek, kita semua mulutnya gerak. Ya. Jadi otomatis 8 jam kita tidak makan, berarti sisanya berapa jam? 16 jam kita makan. Berarti kalau kita persentase dalam hal saham, kita tidak makan itu berapa persen? 32%. Selebihnya hampir 70% adalah kita makan. Wajar gak kita gendut? Wajar karena udah kalah saham di sana. Sekarang saya bilang, teman-teman, ibu-ibu yang gampang aja ini. Mau gak sahamnya jadi 50-50 gitu. Gimana caranya sahamnya 50-50? Ya udah terserah Mbak aja. Mbak terakhir makan jam berapa? Jam 9. Terakhir makan Ade jam berapa? Jam 8. Atau saya terakhir makan Mas Ade jam 11 malam. Terserah. Pokoknya baru boleh makan lagi, berarti kalau terakhir jam 8 berarti baru boleh makan lagi jam 8 pagi. Kalau terakhir makan jam 9 malam berarti baru boleh makan jam 9 pagi. Terakhir makan jam 10 malam berarti baru boleh makan jam 10 pagi. Berarti gampang gak itu? Segampang itu. Kenapa segampang itu? Berbeda dengan puasa bulan Ramadan. Kenapa segampang itu? Karena di tengah-tengah kita tidur. Itu satu. Kedua, gampangnya puasa ini juga. Puasa ini tidak mensyaratkan yang namanya kalau bulan puasa disebut yang namanya dry fasting. Apa artinya dry fasting? Enggak minum. Tidak boleh minum. Sekarang saya tanya, kalau dalam puasa ini boleh minum enggak? Boleh. Boleh minum guaranati enggak? Boleh. Boleh. Boleh minum apa lagi teh yang lainnya lagi tadi? Green tea. Green tea boleh enggak? Boleh. Kopi boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh cuma masukin gula aja. Air putih boleh gak? Jamu boleh gak? Kunyit asam boleh gak? Boleh juga asal jangan pakai gula merahnya. Ya, yang lainnya boleh. Jahe boleh gak? Boleh, semuanya boleh.
Jadi segampang itu, 12-12. Mau lebih optimal lagi kita menang.